takdir ya kayak begitu. Betapa banyak orang yang diberi ujian dengan kesusahan lalu akhirnya malah dia ditimpa juga dengan penyakit fisik. Maka daripada kita seperti itu fasara dawa'uhu an-naji, maka yang disebut obat yang paten, obat yang mujarab, nisyanu sababil ladzi qaddarahu wa akhlaqahu wa istighalu bi amalin min muhimmatihi. Caranya yaitu lupakan sebab yang membuat dia galau, membuat dia resah, membuat dia bingung dengan sibuk dengan amal yang dia mampu dan dia sukai gitu ya. Tapi jangan lari kepada hal-hal yang terlarang. Dan ini juga yang terjadi. Dia memang ingin mencari apa yang disukai, tapi dengan mabok-mabokan ya, dengan narkoba, dengan dugem dan lain sebagainya. Nah, itu tidak benar ya. Tetapi harus mengendalikan hal yang penting yang dia sukai itu tidak haram. Wa yanbaghi ayyakuna syughlu alladhi yastagilu fihi mimma ta'nasu bihi nafsu wa tastaquhu. Dan hendaknya kesibukan yang dia jadikan pengalih perhatian itu membuat jiwanya lebih tenang, lebih nyaman begitu. Fa inna hadza at'al huzuli hadzal maqsud an-nafi, karena itu akan lebih mendekatkan maksud yang bermanfaat tadi, wallahu a'lam, yaitu alihkan dengan hal-hal yang tadi dalam jangkauan bisa dilakukan dan disukai, tapi juga tidak diharamkan ya. Nah, kebanyakan tentu saja karena di sini saya lihat masih ada juga yang suka ya. Kebanyakan orang kalau pusing-pusing ngerokok, dan itu pengalih perhatian juga ya. Tetapi seharusnya bisa kepada yang lain ya, bisa kepada yang lain. Tapi itu juga tanda nih kalau orang sudah mulai merokok itu berarti dia lagi stres gitu kan. Ya benar, dia lagi stres, dia lagi pusing menghadapi masalah gitu. Walaupun rokok ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Buat saya haram ya gitu ya. Tapi kalau ada bapak-bapak yang musik rokok, saya anggap mungkin dia berpendapat makruh atau lagi stres. Dia belum mencari yang lain, dia belum mencari pengalihan yang lain gitu kan. Mencari yang lebih baik. Wa mimma yadfa'u bihil hamu wal walak, dan diantara yang bisa mencegah kebingungan dan kegalauan istima'ul fikri kullihi ala al-ihtimami bi alamil yaumil hadir. Ini yang penting juga, bahwa daripada kita bingung memikirkan yang belum terjadi atau kesedihan yang sudah terlanjur terjadi, kerjakan saja amal yang sedang dihadapi hari ini. Jadi besok belum terjadi, kemarin sudah terjadi, udah kita fokus untuk hari ini. Nah, ini mah kata ditolonis ya. Ya. Jadi hadapilah hari ini supaya kita lebih bahagia. Daripada pikirkan besok yang belum terjadi, daripada sedih terhadap yang kemarin sudah terjadi, udah hari ini saya bisa bermanfaat apa, saya bisa mengerjakan apa, itu yang penting. Kadang-kadang kalau lagi susah-susah ya, susah banget gitu. Misalnya sakit parah banget, dia bisa bersyukur dengan ya Allah saya sudah diberi tambahan umur 1 hari, itu saja bisa disyukuri. Ya Allah saya diberi tambahan umur 1 jam, itu saja bisa disyukuri. Kalau lagi susah banget, ya tahu dia pernah mengalami atau tidak. Saya merasa pernah gitu. Alhamdulillah masih bisa bangun hari ini juga satu kenikmatan gitu kan. Nah kayak begitu, itu kalau orang yang beriman. Kerjakan apa yang bisa dilakukan hari ini. Fal husnu ala umuril madiyah allati la yumkin raddaha wala istidrakaha. Adapun kesedihan atas sesuatu yang sudah terjadi yang tidak mungkin untuk ditolak atau ditutupi, ditebus, walhamdulillah yahdusu bisababil khaufi minal mustaqbal. Adapun kebingungan itu terjadi dengan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Fayakunul abdu ibna yaumihi, hendaknya seorang hamba menjadi anak harinya. Anak harinya itu maksudnya fokus kepada hari ini. Dan itu obat untuk urusan dunia. Nah, kemudian juga Ali bin Abi Thalib menyarankan kunu abna al-akhirah. Dalam masalah pekerjaan jadi anak hari ini, dalam masalah tujuan jadi anak-anak akhirat. Jadi yang penting nanti baik di akhirat.
dunia maaf biasa saja ya. Tidak boleh atau tidak perlu lebay ketika mendapat kesusahan. Demikian pula ketika mendapat kesenangan jangan rogai ya. Jadi jangan lebay ketika dapat musibah, jangan rogai ketika dapat anugerah. Kalau lebay berlebihan merasa aku ini orang paling sengsara di dunia, aku ini orang yang paling susah di dunia ya. Dan lain sebagainya itu lebay. Demikian pula rogai ya, mentang-mentang kaya, mentang-mentang berkuasa, siapa dong saya ini gitu kan, nah gitu rogai, itu rogai ya, gitu. Nah orang yang berpikir untuk hari ini dan orang yang berpikir untuk akhirat, maka dia akan lebih tenang dalam menghadapi permasalahan apapun. Jadi yang penting hari ini bisa dikerjakan dan itu yang sedang dihadapi ya. Yajma'u jadduhu wa istihaduhu fi islahi yaumihi, maka kesungguh-sungguhannya dan usahanya dia himpun untuk memperbaiki hari ini, wa waqtihil hadir, dan untuk memperbaiki waktu yang sekarang. Baik, fa inna jam'al qalbi ala dzalika yujibu takmilal amal, karena ketika hati bisa fokus menghadapi yang sedang dikerjakan hari ini akan menyempurnakan amal di hari itu. Wa yatasalla bil abdu anil hammi wal husni, dan dia bisa punya senjata menghadapi kebingungan dan kesedihan. Kebingungan tentang yang belum terjadi, kesedihan tentang yang sudah terjadi dihadapi dengan alhamdulillah hari ini saya sudah berprestasi, hari ini saya sudah melakukan sesuatu. Jadi coba nikmati, misalnya alhamdulillah tadi sholat subuh, alhamdulillah saya ngaji gitu kan. Jadi ada perasaan syukur. Makanya ayat tentang la in syakartum la azidannakum ketika dihayati oleh orang beriman itu berlaku di dunia dan di akhirat. Tapi kalau itu dipraktikkan oleh orang kafir sekalipun, ketika dia merasa puas, saya bersyukur bahwa sekarang saya dapat ini, sehingga akhirnya ditambah kebahagiaannya dengan merasa bahagia saya sudah menyelesaikan sesuatu gitu. Itu dia tetap diberi oleh Allah, tapi hanya di dunia saja. Ini ada beberapa aspek yang berserikat antara orang Islam dan orang kafir, tapi ada bedanya. Misalnya bersedekah. Bersedekah itu orang Islam diberi tambahan rezeki di dunia dan juga diberi pahala di akhirat. Orang kafir kalau dia rajin bersedekah diberi tambahan rezeki di dunia, dan itu terjadi dirasakan oleh mereka. Begitu juga bersyukur. Bersyukur itu diberi tambahan di dunia dan di akhirat bagi orang yang beriman. Orang kafir kalau bersyukur itu maksudnya dia tidak mengeluh, gitu, merasa bahagia. Itu diberi juga di dunia, tapi tidak di akhirat. Itu keyakinan kita. Karena apa? Karena yang diberi di akhirat tadi hanya orang yang bertauhid, hanya orang yang beriman. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a biwa'in aw arsyada ummatahu ila du'ain wa huwa yahussu ma'al isti'anati billahi wa tawhi fi fadlihi ala jiddi wal istihadi. Ketika Rasulullah SAW berdoa atau mengajari umatnya untuk berdoa, maka beliau menganjurkan agar umatnya menyertai permintaan pertolongan kepada Allah itu dengan kesungguh-sungguhan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat buatmu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan Allah, wala ta'jiz, jangan kamu bersikap lemah. Wa idza asabaka syai'un, tapi kalau menimpa sesuatu kepadamu yang tidak kamu harapkan, fala taqul, jangan kamu katakan wa ani fa'alu kada kana kada wa kada. Kalau dulu aku berlaku begini, sekarang tidak akan seperti ini. Itu tidak boleh, itu terlarang kalau di dunia ya. Walakin qul, tapi katakanlah qadarallahu wa ma syaa fa'al, Allah telah menakdirkan dan telah membuat apa yang Dia kehendaki. Fa inna lahu taftahu amala syaitan, karena berkata seandainya dulu begini, seandainya dulu begitu, maka akan membuka pintu syaitan. Fa jama'a sallallahu alaihi wasallam bainal amri bil hirsi ala umurin nafi'ah fi kulli halin. Maka di sini Rasulullah SAW menghimpun antara kesungguh-sungguhan dalam perkara yang bermanfaat di setiap hal, wal isti'anati billahi,
dengan keharusan minta pertolongan Allah atau bersandar kepada Allah, dan itu bentuk tauhid ya. Tauhid itu intinya dua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Yang kita tuju, yang kita ibadahi, yang kita harapkan keridhoannya dan balasannya dalam amal kita hanya Allah. Yang kedua, yang kita sadari untuk mewujudkan amal itu juga hanya Allah. Yang kita sadari untuk menghasilkan kebaikan dari amal itu juga hanya Allah. Jadi kata Syekhul Islam, manusia dalam hal ini terbagi 4 golongan. Ada orang yang beribadahnya kepada Allah tapi nggak pernah bersandar kepada Allah. Dia menyembah Allah, tapi dia merasa, oh pokoknya saya hebat, saya sekolah, saya punya keahlian. Dia bersandar pada dirinya sendiri, pada keahliannya. Nah itu tetap tercela ya. Yang kedua, ada orang bersandar kepada Allah tapi tidak beribadah kepada Allah. Bersandarnya kepada Allah. Misalnya supir angkot ya, ketika lewat di suatu di jalan di situ ada yang nunggu 2 orang penumpang. Dia buru-buru mau ngambil penumpang itu, tiba-tiba dia disusul oleh temannya. Ini zaman dulu kayak gitu ya. Susul sama temannya, ini 2 orang itu naik kepada angkot temannya. Tapi dia mengatakan, dia musyawarah, aduh itu bukan rezeki saya mengatur lah rezekinya. Begitu dia lewat, sebentar di depan setelah itu ada gang lain, keluar 5 orang naik ke angkot, dia tuhnya rezeki mal akhir-akhir bagian mal ala-ala kan gitu kan, banyak orang yakin begitu. Tapi begitu ada Jumatan terus saya nyupir. Jadi dalam masalah rezeki dia yakin kalau yang ngatur ketika ibadah nggak ibadah gitu. Ada yang tadinya sholat tapi tidak berdoa atau tidak bersandar kepada Allah ketika dia mendapat sesuatu, merasa itu sebagai kehebatannya. Dua-duanya tercela. Yang ketiga yang paling celaka, tidak beribadah kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah. Ini mah sudah kulit celakanya ya. Bersandarnya bukan kepada Allah, niatnya juga bukan kepada Allah ya. Nah, yang paling sempurna adalah orang yang benar imannya, yaitu dia beribadahnya kepada Allah saja, tujuannya hanya Allah saja. Lalu dia yakin dia bisa beribadah pun karena pertolongan Allah, dan dia minta kepada Allah ya, agar bisa dimudahkan dalam ibadahnya. Nah, inilah yang harus kita capai. Bagaimana agar tujuan kita hanya Allah, sadaran kita juga hanya Allah, bukan yang lain. Nah, kemudian juga wal isti'anatu billahi wa adamin hijani bil ajzi, dan dia minta pertolongan Allah, kemudian disertai juga tidak bersandar pada kelemahan ya. Atuda aku mah apa, itu kan benar kata Rasul ya, atuda aku mah apa, saya malah apa deh gitu kan ya, kecuali bakasan saja biasanya, bakasan saya mah lemah, hanya Allah yang menolong. Memang betul itu mah gitu kan. Tapi maksudnya 3 perkara. 1, ihris, semangat. Yang kedua, wasta'in billah, minta pertolongan Allah. Yang ketiganya, wala tajid, jangan merasa lemah ya. Kenapa? Karena di dalam surat Ali Imran ayat 139 ditegaskan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, merasa lemah. Wala tahzanu, janganlah kamu merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, karena kamu tetap lebih mulia, lebih tinggi derajatnya kalau kamu beriman ya. Jadi imanlah yang membuat kita mulia, takwalah yang membuat kita mulia di sisi Allah. Juga Allah telah menjanjikan keimanan dan ketakwaan akan mendatangkan kehidupan yang baik dan berkah, baik di dunia maupun di akhirat ya. Di surat Al-A'raf surat 7 ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan kami bukakan bagi mereka barokah dari langit maupun dari bumi. Jadi kalau sekarang kita lihat banyak musibah banjir sampai membuat mobil paling itu, mobil yang paling gitu kan, ada di Sukabumi di mana itu kemarin itu tanda-tanda bahwa kita jauh dari ketakwaan, kita harus sadar gitu. Kemudian juga dalam surat ke-16 ayat 97,
Jadi gampang mengingatnya. Surat 7 ayat 96, surat 16 ayat 97. Ya, walaupun sudah saya ajarin dan dia pohon itu dan awalnya. Surat 16 ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw unsa, siapapun yang beramal soleh laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dengan didasari keimanan, dengan didasari ketauhidan, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, dia akan dihidupkan dalam suatu kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang nyaman, gitu ya, nyaman. Kapan itu? Di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat. Dalam tafsir dijelaskan begitu, hayat thayyibah bukan hanya di akhirat, bukan hanya di dunia, bahkan nanti di alam kubur juga, gitu, di alam barzakh juga. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dia akan diberi pahala dari amalnya di dunia kalau dilakukan karena Allah, pahalanya lebih baik dari apa yang mereka pantas terima dari yang mereka kerjakan. Jadi sudah hidupnya sekarang nyaman dengan ketaatannya, nanti balasan pahala itu jauh lebih baik daripada yang dikerjakan oleh mereka di dunia. Itu surat 16 ayat 97. Jadi kita cari al-hayat thayyibah dengan iman dan takwa. Kemudian juga ada lagi yang disebut al-kasal, yang disebut al-ajzu, kelemahan adalah al-kasal lidor, yaitu kemalasan yang membahayakan. Wa bainal istislami lil amril madiyah an-nafidah wa musyahadati qadarillahi wa qadarihi. Begitu pula ketika sudah terjadi sesuatu, maka harus ridho, harus terima dan meyakini itu adalah takdir dan ketentuan Allah semata. Ya. Ini memang yang paling paten tuh kita harus ingat lagi. Ketika seseorang itu Islam, ya, prinsip dasarnya adalah dua kalimat syahadat. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti dia harus menyembah Allah saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dengan cara yang diajarkan dan disyariatkan oleh Nabi Muhammad saja. Jangan mengada-ada dengan mencari syariat yang lain. Kemudian setelah itu ada 5 rukun Islam. Apa saja? Syahadat, sholat, zakat, saum dan haji kita mau, ya. Kemudian ada 6 rukun iman. Apa saja? Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman pada hari akhir, ya, surga dan neraka, kita yakin itu benar. Lalu beriman kepada takdir. Ini disebut trivia, disebut perkara yang sangat baku, sangat sederhana. Seseorang harus tahu, syahadatnya harus dipenuhi, kemudian 5 rukun Islam itu kerjaan pokok dia, 6 rukun iman, keyakinan pokok dia. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan aku iman tapi tidak percaya dengan takdir. Aku iman tapi tidak benar-benar tidak takdir Allah, gitu kan? Nah kayak begitu. Padahal ini perkara yang saya sebut tadi trivia istilahnya, perkara yang baku lah, ya. Ma'lumun fid dini bid-darurah, sesuatu yang bersifat aksiomatik, tapi kita suka lupa. Jadi daripada kita bingung-bingung dengan hal yang aneh-aneh, dia harus menyalahi rukun Islam, dia harus menyalahi rukun iman, dia harus keluar di syahadat, cukup itu sebagai dasar penilaian supaya iman kita tetap membawa kita ke surga. Syukur-syukur dengan arah akhirat, setuju kan? Ya, jadi apa-apa kembalikan saja kepada itu. 2 kalimat syahadat, 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Beda dengan kita akhir mengacau, aman, aman tauhid kita terjaga. Jangan sampai batal keislaman kita dan keimanan kita. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Itu faktor kebahagiaan yang kedua, yaitu menyibukkan diri dengan amal dan ilmu yang bermanfaat serta fokus kepada hari ini, tidak sedih oleh yang sudah terjadi maupun risau dengan apa yang belum terjadi. Dan itu harus bisa dilatih, ya, harus diterapkan. Dan itu dasarnya semua keimanan, yaitu kita lebih mengimani
kebaikan di akhirat adalah kebaikan yang utama. Maka kalau ada yang mau berkomentar atau menambahkan atau bertanya, sebelum Pak Yusuf itu ada ibu ya, silakan. Dibantu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz waktunya. Yang ingin saya tanyakan, selama ini kami mendengar bahwa setiap orang meninggal itu selalu menyesal, Ustaz. Baik itu yang masuk surga maupun masuk neraka. Yang masuk neraka mungkin menyesal karena tidak taat kepada Allah. Yang masuk surga kurang amalnya, kurang banyak amalnya. Nah, yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana kalau kita nanti dalam menghadap Allah tidak ada penyesalan? Apa yang akan kami bawa bekal untuk menghadap Allah nanti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hal itu sudah suatu sunnatullah. Pertama disebutkan dalam surat Wal Asri, ya, surat Al-Asr, Wal Asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu pasti merugi, pasti menyesal. Semua manusia. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kunci agar tidak menyesal itu iyaz, ya. Iyaz itu singkatan ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Orang yang paling sempurna paling sedikit penyesalannya. Orang yang paling mengabaikan 4 perkara ini paling besar penyesalannya, bahkan dia kekal di neraka. Iyaz, ya, ilmu, amal, dakwah, sabar. Itu dalam surat Al-Asr. Yang kedua, dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 72 dan 73. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami tawarkan amanah untuk menjadi khalifah, untuk menjadi penguasa atas makhluk yang lain, kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Fa abaina yahmilnaha, tapi mereka enggan untuk memikulnya. Wa asfaqna minha, mereka takut akan akibatnya. Wa hal insan, yang sanggup memikulnya hanya manusia. Bukan karena dia hebat, innahu karena doluman jahula. Karena manusia itu mempunyai sifat aniaya, yaitu sudah tahu tapi dilanggar, jahula dan bodoh, yaitu tidak tahu tentang kebenaran, kayak gitu ya. Kemudian lanjutannya, liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Dengan diberitahukan bahwa manusia semua menanggung amanah yang berat, yaitu menjadi makhluk yang paling mulia, yang paling berkuasa, tapi harus mengikuti syariat Allah. Maka di sini Allah berhak menyiksa orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan, orang musyrik, laki-laki maupun perempuan. Jadi yang pertama harus kita perjuangkan adalah jangan jadi munafik, jangan jadi musyrik. Ya. Kemudian selanjutnya disebut wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah menerima taubat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Bahkan Allah ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita perhatikan di ayat terakhir, ayat 73 surat Al-Ahzab ini, kalau Allah menyiksa, lawannya apa? Allah memberi pahala, kan harusnya ya. Harusnya orang munafik, orang musyrik disiksa, orang beriman diberi pahala. Enggak. Ternyata Allah menyiksa orang munafik, orang musyrik, tapi orang beriman dimaafkan. Bukan diberi pahala dulu, dimaafkan dulu. Artinya, sekalipun kita beriman, sekalipun kita bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang diajarkan oleh utusan Allah, kita tidak mungkin sempurna dalam melaksanakan amanah ini. Pasti semua akan ada penyesalan. Jadi pertanyaan ibu, gimana supaya tidak ada penyesalan? Ya jadi nabi, jadi rasul, dan itu tidak mungkin. Kita mau pasti ada penyesalan. Jadi pertanyaannya harusnya gimana biar sedikit menyesalnya? Ya pelajarilah keimanan yang benar, pelajarilah syariat yang benar, pelajarilah cara ibadah yang benar.
kuatkan keikhlasan, kuatkan keimanan, biar Allah menerima taubat kita, biar Allah mengampuni kekurangan kita. Ya gitu. Kita yang penting mah diampuni dulu. Kalau diampuni kan nggak masuk neraka. Kalau masuk neraka apa dibiarin? Enggak, dimasukin ke surga. Atau masuk neraka kan gitu. Ya orang yang pernah di neraka aja bisa masuk ke surga, kalau ibadah diterima kan gitu. Nah oleh karena itu, pertama perkuat iman, amal soleh, dakwah dan sabar. Yang kedua sadar bahwa kita punya amanah. Kita itu harus hidup menjalani syariat Allah dengan ikhlas, dengan benar. Gitu. Tapi ilmunya ya bertahap. Tidak bisa semuanya disampaikan dalam satu jawaban. Tapi garis besarnya sudah ya. Maka silakan Pak Yusuf, tadi sudah kelihatan hasil. Terima kasih Ustaz. Ya Pak. Tadi Ustaz mengatakan bahwa orang yang punya iman sebesar debu juga nanti akan masuk surga. Ya. Nah ini padanan sebesar debu itu seperti apa? Ya. Karena kan iman itu banyak cabangnya. Kalau sudah sudah tiga. Ya. Nah yang mana itu cabang yang mana? Terus tadi dinyatakan bahwa karena yang sebesar debu itu la ilaha illallah kan. Nah sedangkan la ilaha illallah adalah inti dari keimanan. Bagaimana kalau yang bukan inti, yang sebesar debunya itu bukan inti gitu, dari cabang yang lain. Sebagai ilustrasi, debu kita tahu kan kecil debu. Bumi kita ini besar, tapi kalau dilihat secara universal, bumi ini malahan setitik debu kan. Nah, jadi iman yang seperti apa padanannya ini yang pernah dibahas tadi itu yang sebesar debu itu. Terima kasih. Ya baik. Jadi imanu bid'un wasab'ina syubah. Iman itu ada 70 lebih cabang. Bid'un itu adalah bilangan antara 3 sampai 9. Jadi sering disebut iman itu 73 cabang. Padahal minimal 73, tapi bisa sampai 79. Itu yang disebut bid'un ya. Kemudian a'laha qaulu la ilaha illallah. Justru cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah itu sendiri. Wa adnaha imatatul adha anit thariq. Dan cabang yang paling bawah adalah menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan cucuk dari jalan. Cabang yang paling rendah. Nah, kenapa saya katakan sebesar itu la ilaha illallah? Karena ini yang menjadi pokok amal yang lain. Nyingkirkan cucuk di jalan teh jadi pahala mun aya la ilaha illallah. Untuk aya banyak tetap aja cuma jadi kebaikan duniawi saja, tidak jadi kebaikan di akhirat gitu. Tapi la ilaha illallah yang diterima ini bisa hanya sekedar itu saja. Dia tidak punya amal lagi. Dia cuma itu saja, tapi la ilaha illallah masih diterima, tidak sampai hancur, tidak sampai batal. Nah, kemudian implementasinya tadi kan lanjutannya kan wal haya'u syubatun min syu'abil iman. Malu itu sebagian dari iman. Masih punya malu, masih punya tidak mau maksiat atau maksiatnya nyumput masih mending gitu kan. Itu masih mending, dia masih punya iman. Atau dia merasa salah kalau dia berdosa, tidak pamer dengan dosa-dosa gitu ya. Orang yang punya iman itu salah satu cirinya, dia mungkin tidak banyak amal solehnya, tapi dia malu dengan dosanya. Dia tidak mau orang lain tahu. Nah, itulah yang disebut dosa ya. Mahaka fisodika wa karita ayat alaihi nas. Apa yang menggelisahkan hatimu dan kamu takut orang lain tahu, itu pasti dosa gitu ya. Nah, adapun pernah ditanyakan di majelis lain, Ustaz, gambaran iman sebesar debu itu apa? Itu kaitannya tidak langsung karena saya harus pakai dalil kan jawabannya. Kaitannya yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ya, ubah secara langsung dengan keras, gitu, dengan aturan. Gitu. Berarti dia harus jadi penguasa, dia harus jadi decision maker, dia harus jadi orang yang bisa memberi reward and punishment kan gitu. Ya, mengubah dengan tangan itu harus mampu untuk langsung gitu kan, langsung menegakkan aturan dan hukumannya. Yang kedua, fa'ilam yastati fabilisani. Kalau nggak mampu ngomong, minimal ngomong gitu. Ya, fa'ilam yastati
biqalbihi wa dzalika aful iman, gitu kan. Kalau tidak mampu maka ubah dengan hatinya, sedih mendoakan, Allah selamatkan kami dari kemusyrikan ini, gitu kan. Selamatkan kami dari itu, sedih dengan hati. Lanjutan hadisnya apa? Walaisa min wara'i dzalika min iman. Kalau tidak ada kegelisahan di hati, tidak ada pengingkaran dengan hati, itu sudah tidak punya iman lagi. Kira-kira ada kaitannya nggak Pak Yusuf tadi barusan? Iya kan? Jadi kalau kita nggak mau ngomong, nggak mau mengubah, hati juga merasa senang saja, udah hilang imannya. Makanya tadi pengikut akan sama-sama dengan pimpinannya di neraka, tidak bisa keluar dari neraka karena hatinya sudah tidak mengingkari kemungkaran. Minimal dengan hati. Apa itu dengan hati? Orang mulai rubiuk ini, gitu, atau melihatkan tidak suka, atau mendoakan, ya Allah itu kemungkaran, semoga Engkau beri hidayah mereka minimal. Itu mengingkari dengan hati itu bukan sekedar saya memang kumpul dengan orang-orang yang mabuk ini, tapi kan saya mengingkari dengan hati. Enggak, kalau dia mengingkari dengan hati tidak memperlihatkan keriduan, ya, dengan pergi, dengan benci, ngomong tuh bisa ditegeran, gitu. Nah gitu ya Pak ya. Jadi miliki sensitivitas Spiderman, ya mau muslim, ya mau maksiat, ya mau bid'ah. Kalau kita masih punya sense itu, insya Allah kita masih punya iman. Mengingkari dengan hati, tapi kan jangan sampai lah cuma selama-lamanya iman. Walaupun kalau dilihat dari sisi mendingannya daripada nggak punya iman. Walaupun selama-lamanya iman masih mending daripada nggak punya iman. Tapi kan yang begitu masuk neraka dulu tadi. Nah, jadi sebesar itu apa? Yaitu ketika dia masih punya rasa salah, ketika dia masih punya rasa benci kepada kemungkaran, walaupun yang melaksanakan kemungkaran dirinya sendiri. Ya kita kan pernah salah, pernah maksiat, tapi ya Allah saya sedih, saya tuh nggak mau begini. Nah itu saja masih punya iman orang itu, masih punya iman. Mungkin lebih besar dari itu, mungkin lebih besar dari itu. Tapi kalau sudah tidak ada sensitivitas sama sekali terhadap kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, udah berat. Ya, dagangannya laku orang, yo belum gitu kan, tolong goblok apa kurang sensitif. Ini lagi viral ya, lagi viral. Alhamdulillah saya mah agak bisa menjaga omongan gitu kan. Tapi saya juga ingin mengambil ibrah dari situ. Kadang-kadang orang bisa sakit hati walaupun yang ngomong ustaz. Kemudian akhirnya kan muncul diviralkan yang sudah gitu kayak begitu gitu ya. Nah itu jawaban saya, mungkin debu dibanding bumi jadi kecil, tapi bumi pun dibanding alam semesta jadi kecil. Tapi yang dimaksud debu itu yaitu dibandingkan dengan orang yang lebih tinggi imannya gitu, maksudnya gitu. Oleh Rasul dibandingkan dengan yang lebih tinggi imannya. Pokoknya la ilaha illallah cabang-cabangnya banyak, tapi ketika cabangnya itu tidak ada, yang ini jangan hilang gitu. Ini kaitannya juga dengan surat 35 ayat 32. Summa awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab itu yaitu Al-Qur'an kepada orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsi, ada yang menzalimi dirinya sendiri, banyak maksiat, sedikit taat ya. Wa minhum muqtasid, orang yang hanya sinegel tengah, yang kerjakan yang wajib-wajib saja, yang sunat-sunat kurang disemangati, kurang semangat dikerjakannya. Kemudian yang ditinggalkan hanya yang haram-haram saja, yang makruh-makruh tadi masih diterima tadi kan, itu muqtasid namanya pertengahan. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, orang yang berusaha terdahulu dalam kebaikan, bukan hanya yang wajib, yang sunat pun disempurnakan, bukan hanya yang haram, yang makruh, yang syubhat, yang mubah, bahkan kalau itu melalaikan ditinggalkan. Tapi ujung ayatnya menyebutkan badalika wal fauzul adim, dan diberi warisan kitab itu adalah karunia yang besar, kata Syekh As-Sa'di, kata ahli tafsir. Bahkan yang dzalimun li nafsi pun tetap sudah mendapat karunia yang besar selama dia masih punya pokok keimanan. Selama imannya tidak hilang, kan intinya masuk surga. Tetapi kita jangan cuma jadi ranking yang paling bawah dzalimun li nafsi. Naik dulu ke yang muqtasid, tidak meninggalkan sholat ya, tidak melakukan yang haram-haram yang jelas gitu kan. Naik lagi ke sabiqum bil khairat, lengkapi amal-amal sunnah, tinggalkan hal-hal yang tidak berguna. Nah, itu yang paling tinggi seperti itu. Nah, jadi iman itu
Ada tingkatan. Gambaran yang paling kecil yaitu kalau kita tidak sensitif terhadap kemungkaran. Itu adalah iman sebesar debu, tidak ada lagi keimanan setelah itu. Kata Rasulullah SAW. Cukup? Ya, semoga Allah menyelamatkan kita dari kemarin musibah ya. Musibah, tapi semoga juga ini juga menjadi peringatan bagi kita, mengembalikan kita kepada kesungguh-sungguhan untuk mempertahankan keimanan dan ketauhidan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an-nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.